Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalil Farah, kelas F, NIM 2020-10, 1103-11-340. Dan di sini ada teman saya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Resdianto, NIM 2020-10-11-03-11-404. Oke, di sini kita akan membahas teori-teori kriminologi menurut mazhab lingkungan dalam kurung sosial-kultural atau sosial kriminal. Di sini kita akan membahas pertama tentang kriminologi dan kejahatan. Oke, kriminologi. Kriminologi ditemukan oleh P. Topinard pada tahun 1830 sampai 1911. Seorang ahli antropologi Prancis. Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata krim yang berarti kejahatan atau penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat. Definisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana. Masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan yang dicakup dalam kriminologi. Beberapa sarjana terkemukakan memberikan definisi kriminologi sebagai berikut. 1. Edwin H. Sutherland, kriminologi is the body of knowledge regarding lynching and crime as social phenomena. Dalam kolom, kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial. 2. J. Constant, kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. Yang ketiga, W. M. E. Notch, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab, musabab, serta akibatnya. 4. Bonger, kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya. Oke, silakan. Kejahatan. Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan, harus ditolak. Kejahatan adalah pokok penyelidikan dalam kriminologi. Artinya, kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya, segi yudisi dari persoalan tersebut yaitu perumusan daripada berbagai kejahatan itu, tidak menarik perhatiannya atau hanya tidak langsung. Seperti dalam ilmu pengetahuan lainnya, yang terpenting dalam kriminologi adalah mengumpulkan bahan-bahan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para penyidik, sama dengan dalam ilmu pengetahuan lain, atau kejujuran, tidak berat sebelah, teliti, dan lain-lain. Seperti dalam semua hal yang berhubungan dengan Homo sapiens. Juga di sini hendaknya kita menaruh perhatian di simpati kepada manusia yang mau mengabdikan pengetahuannya untuk kepentingan umat manusia. Oke, yang ketiga, pembahasan tentang mazhab positif Italian dan mazhab lingkungan dalam memandang persoalan kejahatan. Yang pertama, mazhab positif Italian, mazhab Italia atau mazhab antropologi. Mazhab ini mula-mula berkembang di Italia, sehingga dikenal dengan mazhab Italia. Tokohnya yang terkenal adalah C. Lomboros, seorang dokter ahli penyakit jiwa dari Italia dan guru besar dalam ilmu kedokteran dan penyakit jiwa. Hasil karya terkenal adalah Le Uomo Delinquent. Dia mengungkapkan bahwa para penjahat dipandang dari sudut antropologi, dilihat dari keadaan fisiknya, mempunyai tanda-tanda tertentu yang sangat berbeda manusia lainnya. Columbus juga mengungkapkan teori hipotesa atavisme
yakni seorang penjahat itu merupakan gejala atavisme, artinya ia sekonyong-konyong mendapat kembali sifat yang sudah tidak memiliki oleh nenek moyangnya yang terdekat tetapi nenek moyangnya yang terjauh. Pendapat Chelomborsch tersebut banyak menimbulkan pertentangan. Penantang ajaran Lomborch tersebut antara lain Prof. Menegdik dan Lemoffer. Menurut kedua penantang itu dikemukakan bahwa pendapat Lomborso mengenai ciri khas seseorang penjahat dilihat dari keadaan fisiknya dan sebagai gejala atavisme adalah masih meragukan sebab pertanyaan tersebut bukan berdasarkan pada hasil penelitian tetapi atas dugaan belaka dari pendapat Lomborso di atas, khususnya bagi anggota Polri dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun teori Lomborso ini telah mendapat tantangan hebat dari banyak sarjana, namun teori ini relatif bila perlu masih dapat digunakan dalam melacak pelaku kejahatan. Oke, yang keempat. Mazhab lingkungan. Menurut mazhab ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungannya atau faktor-faktor yang ada di sekitarnya. Tokoh terkemuka dalam mazhab ini adalah A. Lacazette pada tahun 1843 sampai 1924. Seorang guru besar ilmu kedokteran kehakiman di perguruan kriminal internasional di Roma. Dalam ajarannya menguraikannya bahwa keadaan sosial di sekeliling manusia menimbulkan terjadinya embrio kejahatan. Kelompok J. Limark dan teman-teman memberikan pendapat sendiri bahwa kejahatan itu bukan ada sejak lahir, dalam kurung hipotesa atavisme, tetapi faktor lingkunganlah yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. Pada Kongres Antropologi Kriminal kedua di Prancis, beliau mengemukakan pendapatnya sebagai berikut. A. Menolak ajaran C. Lomborso. B. Kemudian membentuk suatu panitia untuk melakukan penelitian tentang kebenaran dari ajaran C. Lomborso dengan cara melakukan penelitian dengan membandingkan secara antropologi. C. Ternyata hasil dari penelitian tersebut dapat dibuktikan teori C. Lomborso tidak mengandung kebenaran. Oke, pembahasan yang ketiga, macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan. Oke. Yang pertama adalah teori asosiasi diferensial dalam kurung differential association theory dari Gabriel Tredi menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin Haas Sunderland berhipotesis bahwa perilaku kriminal baik meliputi teknik kejahatan, motif dorongan, sikap, dan rasional yang nyaman dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum. Yang kedua, teori tegang atau anomi atau strain theory dan Emile Durkheim menerangkan bahwa di bawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan acara pencapaian menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal. Ketiga, teori kontrol sosial dalam kurung social control theory merujuk kepada setiap perspektif yang membahas equal pengadilan perilaku manusia, yaitu delinkuensi dan kejahatan terkait dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.
Oke, itu saja materi pembahasan kita hari ini yang singkat. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja kan? Oke.